Selamat pagi. Program Kaltim Headline Pagi edisi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya, Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline kali ini. Potret kehidupan warga Kaltim di tengah COVID-19. Kasus positif COVID-19 terus bertambah di Kaltim. Kita awali Kaltim Headline kali ini. Perubahan terjadi begitu tiba-tiba. Hanya dalam waktu 1 bulan setelah dinyatakan ada pasien positif virus corona, kisi-kisi kehidupan warga desa yang tadinya bergerak dinamis seketika terhenti menjadi kecemasan jika ada di antara mereka yang telah tertular. Inilah potret kehidupan warga desa Loaduri Ulu, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Simak informasinya. Inilah suasana di desa Loduri Ulu, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sudah lebih 1 bulan masa pandemi COVID-19, kampung di Loduri Ulu ini masih terlihat lengang. Tidak ada layanan pemerintahan di kantor kecamatan, begitu juga di kantor pelayanan lainnya. Berada di zona kuning bukan berarti tidak perlu waspada, sebab diperoleh data, ada juga warga dari Loduri Ulu yang sebelumnya melakukan perjalanan keluar kota. Bahkan mereka yang menjadi peserta acara istimewa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kita ini adalah wilayah Kutai Kartanegara, sekarang adalah wilayah zona kuning, artinya bukan zona merah. Tetap menganjurkan untuk anak-anak dan wanita untuk tidak ke tempat ibadah dulu, jadi mereka untuk tetap melaksanakan di rumah saja. Jadi kami kemarin telah menghimbau, saya sudah mengumpulkan seluruh pengurus masjid dan nanggar yang ada di desa Loduri Ulu agar kiranya tetap harus memperhatikan standar kesehatan dan aturan untuk penanganan COVID-19 ini. Dan juga saya sudah menghimbau kepada seluruh RT untuk memberikan tahu kepada warganya untuk jangan berpergian dulu, jangan kemana-mana, jangan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Seperti diketahui, acara istimewa Kabupaten Goa ditetapkan sebagai salah satu klaster penyebaran virus corona. Sudah puluhan pesertanya di Kalimantan Timur dinyatakan menjadi pasien positif terpapar virus corona. Saat ini kami telah membentuk tim relawan desa yang tugasnya saat ini mendata warga yang datang keluar masuk di wilayah kami. Saat ini kemarin ada 3 orang yang dari klaster Goa yang datang, yang ikut kegiatan istimewa ulama di Goa. Kemarin sudah kami data, dan seluruh warga yang kemarin ada juga anak-anaknya yang sekolah di Pulau Jawa datang, kami data, dan kemarin juga sudah kami antarkan ke karantina yang difasilitasi oleh kabupaten. Semua tampak masih aman-aman saja. Kehidupan ekonomi juga tetap berjalan, walau diakui sejumlah pedagang mengalami penurunan pendapatan. Para pedagang sayuran dan pedagang ikan di Pasar Geret Loduri Ulu mengaku masa pandemi COVID-19 ini membuat orang takut keluar rumah untuk belanja. Akibatnya penjualan mereka turun hingga 50%. Selama corona memang menurun. Banyak orang banyak orang nggak keluar gitu loh. Sangat terganggu sih. Jadi hasilnya jauh sekali Pak ya? Oh, jauh sekali. Banyak 50%. Wah, jauh beda sebelumnya Bos. Kemarin jual kaleng tahu, sekarang paling 10 bungkus. Minimnya sudah itu lakunya. Desa Loduri Ulu adalah salah satu dari 8 desa di Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut Camat Lojanan, saat ditemui Kaltim TV di kantornya, dampak dari pandemi COVID-19 menimpa seluruh masyarakat desa mereka. Karena kita tahu bahwa wilayah Kecamatan Lojanan ini adalah merupakan pintu gerbang masuknya orang dan barang. Sehingga dengan adanya anjuran pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan berkumpul, termasuk membatasi pergerakan masyarakat di dalam sektor perekonomian, maka tentunya dampaknya pasti akan berdampak kepada masyarakat. Tetapi pemerintah sudah mengambil langkah-langkah dengan itu tadi, mencoba membantu mereka dalam rangka meringankan beban mereka yang terdampak langsung terhadap kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan itu.
Luas Kecamatan Lojanan sekitar 644,2 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 65.000 jiwa. Gara-gara COVID-19 saat ini 8 desa mengubah APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sebesar 35% anggaran APBDes ini kini dialihkan untuk penanggulangan COVID-19 di masing-masing desa. Nah, untuk anggaran di desa itu ada beberapa perubahan yang digeser untuk kegiatan penanganan virus COVID-19. Dan alhamdulillah desa di wilayah Kecamatan Lojanan ada 8 desa, mereka semua sudah melakukan perubahan terhadap APBDes mereka untuk sebagian menunda kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu prioritas. Semua bergerak melawan COVID-19. Masyarakat desa harus rela tinggal di rumah saja. Pedagang harus kehilangan 50% pendapatannya. Pemerintah desa juga memotong 35% anggarannya. Namun sejauh ini masyarakat bertanya-tanya, sampai kapan situasi penuh pengorbanan ini terjadi? Hardin melaporkan. Lonjakan kasus positif virus corona terus terjadi. Memasuki hari pertama bulan Ramadan, data dari Dinas Kesehatan Kaltim menyebutkan 86 warga Kaltim terinfeksi virus dan kini dirawat di ruang isolasi rumah sakit. Dari 10 kabupaten kota di Kaltim, hanya Kabupaten Mahakam Ulu yang masih bersih orang tertular virus ini. Simak informasinya. Jumlah pasien terkonfirmasi positif semakin membengkak. Update per 24 April 2020 di Kalimantan Timur, sekarang ada 86 warga yang tercatat telah terinfeksi virus corona dengan data kesembuhan 11 orang dan 1 orang meninggal dunia. Jumlah 86 orang yang terkonfirmasi positif setelah pada hari ini terjadi pertambahan 11 kasus baru. Ke-11-nya berada dalam sebaran daerah, 7 kasus yang ada di Kutai Barat, 1 kasus di Balikpapan, dan 3 kasus lagi di Kabupaten Pasir. PLT Kepala Dinas Kaltim Andi Muhammad Ishak mengatakan, terus terjadinya pertambahan kasus positif dipicu berbagai masalah yang terjadi di masyarakat. Di antaranya adalah ketidakjujuran masyarakat setelah melakukan perjalanan keluar kota. Dari data Dinkes, 86 kasus positif terbanyak adalah warga yang melakukan perjalanan keluar kota. Yang penting lagi, bagaimana kami sampaikan tadi adalah bagaimana keterbukaan kita terhadap informasi yang disampaikan, karena ini sangat penting untuk kita bisa mengetahui lebih jelas riwayat dan kronologis, jadi kita bisa mencari simpul-simpul ataupun juga titik-titik terhadap kontak erat dari yang bersangkutan apabila akhirnya terkonfirmasi positif. Apabila ini kita tidak dapatkan, maka bisa kami katakan bahwa peluang terjadinya penularannya akan semakin besar, karena semakin banyak yang kontak erat dengan yang sudah terkonfirmasi, tapi kami tidak mampu untuk men-tracing karena minimnya informasi yang diberikan. Karena itu mohon kerjasama untuk kita semua, mudah-mudahan kita bisa melakukan tracing dengan cepat, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah juga dengan langkah yang lebih tepat, dan tentunya ini semua akan bisa, mudah-mudahan bisa menekan terjadi penularan secepat mungkin. Lonjakan jumlah pasien positif ini sudah diprediksi Dinas Kesehatan Kaltim. Bahkan sampai akhir Mei dan awal bulan Juni, prediksi di Kalimantan Timur akan terdapat 500 kasus positif. Update mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Kalimantan Timur, terdapat penambahan PDP atau pasien dalam pengawasan sebanyak 21 kasus dengan sebaran 6 di Kubar, 5 di Samarinda, 9 di Balikpapan, dan 1 di Bontang. Sebanyak 167 kasus masih menunggu hasil swab dari laboratorium di Surabaya. Sedangkan untuk ODP atau orang dalam pemantauan bertambah sebanyak 142 orang. Hingga total ODP menjadi 6.560 dan yang sudah selesai dipantau 5.537. Sebanyak 1.023 warga masih dalam proses pemantauan. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah
stay at home. Partai Gerindra Kalimantan Timur menyampaikan sikap politiknya dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Menurut Ketua Partai Gerindra Kaltim Andi Harun, sekarang masyarakat tidak membutuhkan perdebatan, tapi kekompakan untuk melawan penyebaran virus corona. Simak informasinya. Inilah sikap Partai Gerindra Kalimantan Timur. Menghadapi virus corona yang tren penyebarannya terus meningkat memasuki masa puncak, Partai Gerindra meminta agar semua kader dan simpatisan mendukung kebijakan pemerintah. Disiplin menjalani prosedur kesehatan seperti tetap di rumah, jaga jarak, sering cuci tangan, dan memakai masker jika terpaksa harus berada di luar rumah. Ketua Partai Gerindra Kalimantan Timur, Andi Harun, mengatakan, bukan saatnya lagi berdebat karena masyarakat tidak membutuhkan perdebatan. Saat ini rakyat terdampak membutuhkan pertolongan, mulai masalah ekonomi yang mungkin saja besok tidak ada lagi makanan, hingga masa terburuk jika penularan sampai tak terkendali. Kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat. Makanya Gerindra tidak ingin muncul perbedaan dan friksi-friksi soal di tengah-tengah masyarakat, di tengah situasi sulit perbedaan dan memperbanyak titik persamaan. Sekarang yang dibutuhkan masyarakat bukan perdebatan, bukan perbedaan pendapat. Yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan. Termasuk dukungan kita kepada pemerintah terhadap upaya percepatan penanganan COVID 2019. Sekarang situasi sulit, jadi perlu pelibatan semua pihak, termasuk partai politik dalam memberikan dukungan kepada pemerintah untuk melakukan percepatan penanganan coronavirus 2019 ini. Jumlah pasien positif di Kalimantan Timur masih terus bertambah. Update per hari Kamis 22 April, warga yang terinfeksi virus corona sudah 69 orang, sementara menunggu hasil swab di laboratorium masih 148 kasus. Dalam sepekan terakhir, pertambahan pasien positif meningkat tajam, sementara pasien yang mengalami kesembuhan tetap 11 orang. Kaltim TV, Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Niat baik tidak semuanya berakhir baik pula. Inilah yang terjadi di rumah Gubernur Kaltim Isran Nur, Komplek Karpotek, Sungai Kunjang, Samarinda. Niatnya membagi 1.000 bungkus sembako kepada warga membutuhkan, efeknya warga berjubel melanggar aturan kesehatan terkait COVID-19. Kamis siang 23 April, sehari menjelang dimulainya puasa bulan Ramadan, netizen ramai membincangkan video yang viral di media sosial. Kumpulan warga berjubel menunggu antrean masuk ke rumah Isran Nur. Warga menunggu sedekah yang diberikan Isran Nur dan keluarga. Bingkisan sembako dibagikan oleh Gubernur Kaltim itu untuk membantu warga yang terdampak akibat kebijakan penanggulangan virus corona. Dalam video terlihat gerombolan warga dengan jarak yang berjejal mendekati pintu masuk rumah sang gubernur. Demi sembako, warga rela mengabaikan surat WHO agar tidak tertular virus corona. Netizen pun marah karena Gubernur Kaltim yang menyuruh warganya stay at home atau tinggal di rumah saja, tapi malah dia sendiri yang mengumpulkan warga untuk dibagikan sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina, Ketua TRC PPA Kalimantan Timur, menanggapi video yang barusan beredar kejadian berkerumunnya massa masyarakat yang ada di kediaman pribadinya Gubernur Kalimantan Timur. Sangat menyayangkan sekali ya, karena selama ini ada aturan pemerintah bahwasanya dilarang berkerumun lebih daripada 5 atau 10 orang, tapi nyatanya ini terjadi di
pejabat teras nomor 1 Kalimantan Timur. Saya tidak tahu apakah penyebab berkerumunnya orang-orang tersebut, tapi yang pasti adalah ini sudah menyalahi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk menjaga jarak aman. Ini bukan lagi mereka berdekat-dekatan, tapi sudah sangat berdempetan. Apalagi ada perempuan dan anak-anak juga yang ikut berjubel di situ. Miris ya, demi sesuap nasi mereka harus mengorbankan keselamatan diri dan kesehatan mereka. Kalau memang ada pembagian, tolong diatur kepada RT untuk membagikannya. Kasihan masyarakat. Mereka saat ini kekurangan makan sampai menjual barang-barang berharganya, dan sekarang mereka mengabaikan kesehatannya dan keselamatannya demi mendapatkan sembako yang belum tentu nanti mereka juga mendapatkan bagian. Kaltim TV, Hariman melaporkan. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Berita selanjutnya, walaupun rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tidak banyak lagi dibicarakan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, tidak demikian halnya di kantor Bappenas yang dipimpin Soeharto Monoarfa. Dalam suasana kesibukan di tengah penanggulangan pandemi COVID-19, perencanaan ibu kota negara semakin dimatangkan. Simak informasinya. Dari kantor Bappenas di Jalan Untung Suropati, Jakarta, sejumlah pejabat masih bekerja mematangkan detik-detik rencana induk ibu kota baru. Diakui Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudi Supriyadi Prawiradinata, penyusunan rencana induk yang seharusnya rampung pada bulan Juni atau Juli karena pandemi COVID-19 bisa berubah hingga akhir tahun. Bergesernya target waktu penyelesaian rencana induk pemindahan ibu kota baru dimanfaatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk mempertajam kajian mengenai berbagai sektor ekonomi yang menjadi penopang pusat pemerintahan baru. Targetnya master plan semakin bagus agar semakin menarik dikerjasamakan bersama swasta. Perpindahan ibu kota baru seperti disampaikan Presiden Joko Widodo diperkirakan hanya 19% anggarannya dari APBN. Sedangkan sisanya dari swasta dan kerjasama. Kajian sejak Pramaster Plan Ibu Kota Baru sudah ada disusun bersama McKinsey Indonesia sejak akhir 2019. Penelitian mencakup proyeksi kependudukan serta rencana pengembangan Balikpapan dan Samarinda yang akan turut dijadikan metropolitan baru. Pembahasan rencana induk ibu kota yang kini dikerjakan Bappenas melibatkan 9 kelompok kerja yang dibentuk dari berbagai kementerian dan lembaga. Selain Pokja Infrastruktur, ada Pokja Peneliti Pembiayaan, Dampak Ekonomi, Sosial, Pertahanan, Keamanan, dan sebagainya. Tim Kaltim TV melaporkan.
Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kaltim Headline pagi edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.